Sperma kalau dikeluarin di luar pada saat berhubungan intim itu nggak bakal bisa bikin hamil. Kira-kira fakta atau mitos, guys? Mengeluarkan sperma di luar tidak menyebabkan hamil? Jelas, itu adalah mitos. Kenapa? Karena pada saat berhubungan intim, apalagi terjadi sebuah sensasi antara laki-laki dan perempuan yang kadang-kadang tidak sadar dan mereka melakukannya dengan sangat enjoy begitu. Kemudian laki-laki pada saat mulai mencapai puncak atau yang disebut dengan orgasme, kemudian dia cepat-cepat mengeluarkan atau mencabut alat kelaminnya itu keluar. Tetapi pada saat detik dia mencabut, dia pasti tidak akan sadar juga nih, apakah ketika tadi di dalam sudah sempat keluar spermanya atau belum. Kalian tahu nggak, guys? Satu tetes sperma kalau kita periksa di bawah mikroskop tuh untuk alat pembesar itu, kalian akan menemukan sekitar ratusan ribu dari sperma yang ada. Itu satu tetes ya, cairan semen ya maksudku ya, cairan semen. Kalau di dalam satu sendok, guys, cairan semen kita taruh di bawah mikroskop, maka itu ada sekitar 1,2 juta sperma. Nah, kalian bisa bayangin nih, ketika tadi belum sempat dicabut alat kelamin laki-laki dari alat kelamin perempuan, kemudian keluarlah cairan semen itu walaupun cuma satu tetes, kalian sudah bisa bayangin kan berapa ratus ribu sperma yang sudah sempat keluar. Jadi jangan pernah main-main dan kalian bisa mendeklar bahwa itu nanti dicabut di luar nggak bakal bisa bikin hamil. No, karena banyak sekali cairan sperma meskipun hanya dalam satu tetes dan kalian tidak akan bisa pastikan apakah tadi emang benar-benar belum keluar atau baru sedikit aja. Oke? Jadi hati-hati. Olahraga berat menyebabkan selaput darah robek? Olahraga yang berat bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Yes, exactly. That is a fact. Alias itu adalah fakta. Ada beberapa olahraga berat yang memang bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Nah, hal ini disebabkan karena gerakan mekanik yang terlalu berat tadi atau terlalu ekstrim. Contoh, salah satunya adalah menunggang kuda. Jadi bagi pecinta penunggang kuda juga, apalagi teman-teman yang concern tentang selaput darah juga perlu waspada tentang hal ini. Bukan berarti nakut-nakutin ya, tetapi ini adalah notice untuk beberapa teman-teman yang mungkin sebagai pecinta kuda dan juga concern tentang selaput darah. Kemudian yang kedua, contohnya lagi adalah gym yang mungkin terlalu berat. Nah, itu juga bisa menjadi faktor risiko untuk robeknya selaput darah. Ada lagi mendaki hutan atau mendaki gunung. Nah, ini juga salah satu olahraga yang membutuhkan aktivitas fisik yang lumayan berat. Dan kalian juga bisa hati-hati nih kalau memang pendakiannya terlalu ekstrim ataupun heavy hiking. Beberapa olahraga berat lainnya yang mungkin juga bisa mempengaruhi robeknya selaput darah yaitu adalah trampolin. Nah, trampolin juga menjadi salah satu olahraga yang membutuhkan aktivitas fisik yang berat sehingga bisa berpotensi untuk terjadinya perobekan pada selaput darah. Jadi hati-hati ya untuk kalian memilih olahraga, ataupun jika kalian memang sudah tahu resikonya maka pahami konsekuensi yang akan disebabkan. Hubungan pertama kali harus mengeluarkan darah. Keperawanan dinilai dari keluarnya darah pada saat mereka berhubungan intim. Mitos atau fakta? Yang jelas itu mitos ya, guys. Jadi jangan pernah percaya dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kita harus tahu selaput darah itu adalah lapisan terluar dari organ intim perempuan dan itu sifatnya sangat elastis. Setiap orang itu memiliki elastisitas yang berbeda-beda. Kenapa? Karena itu ditentukan juga oleh physically appearance atau penampakan fisik dari orang-orang tersebut. Jadi, bisa saja selaput darah justru bisa sobek sebelum kita melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena ada beberapa jenis olahraga ekstrim nih ya, yang kalian mesti tahu yang bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Meskipun tidak semua ya, karena semua akan kembali lagi ke elastisitas dari masing-masing individu terhadap selaput darahnya masing-masing. Nah, kemudian kenapa sih kok harus keluar darah pada saat pertama kali berhubungan intim? Itu jelas bukan karena robeknya selaput darah itu sendiri, guys. Jadi robeknya selaput darah itu tidak akan menyebabkan keluar darah. Kenapa? Karena selaput darah sendiri itu bukan dan tidak mengandung pembuluh darah. Nah, keluarnya darah pada saat pertama kali hubungan intim itu disebabkan karena kurangnya lubrikasi atau kurangnya cairan pada saat terjadinya perangsangan seksual. Sehingga pada saat terjadinya benda asing masuk, yaitu alat kelamin laki-laki di kemaluan perempuan, maka terjadi gesekan yang bisa menyebabkan sakit. Nah, dengan sakitnya ini
ini dan kurangnya lubrikasi tadi, maka dia akan mengeluarkan darah yang bisa berakibat mungkin bisa berupa bercak atau mungkin beberapa darah segar yang keluar. So, mulai dari sekarang kalian harus tahu bahwa selaput darah itu tidak akan mengeluarkan darah. Walaupun robek, dia tidak akan keluar darah. Oke? Pahami ya. Makan nanas mencegah kehamilan. Makan nanas bisa membantu mencegah kehamilan. Itu fakta atau mitos? Jelas, itu adalah mitos ya guys. Faktanya, nanas itu tidak bisa membantu mencegah terjadinya kehamilan. Yang ada ketika kita makan nanas, apalagi dalam porsi yang banyak, ya kan? Nah itu yang ada malah bikin perut kita tuh jadi kram. Kenapa? Ya bikin jadi kita mules dan akhirnya kadang-kadang malah disalahartikan nih bagi yang cewek kalau itu adalah datang bulan gitu. Padahal dia karena kebanyakan makan nanas, perutnya menjadi kram. Justru ya, nanas itu mengandung enzim yang disebut dengan bromelain. Enzim ini juga bagus nih untuk para cewek atau para perempuan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Kenapa? Karena dia mengandung folat. Folat itu bagus loh untuk persiapan kehamilan karena dia adalah calon untuk menutrisi calon janinnya nanti. Masih pikir-pikir ya, makan nanas bisa mencegah kehamilan. Oke, semoga bermanfaat.